Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi di channel Kisah Muslim. Kali ini kami akan melanjutkan kisah perjalanan hidup dari Imam Mazhab, yaitu Imam Syafi'i bagian 3. Karya tulis Imam Syafi'i. Salah satu karangannya yaitu Ar-Risalah, buku pertama tentang usul fikih, dan kitab yang berisi mazhab fikihnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fikih, imam hadis, dan usul. Ia mampu memadukan fikih ahli Irak dan fikih ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, dia adalah orang yang paling faqih dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta atau ilmu melainkan Allah memberinya di leher Syafi'i. Tasy Kubri mengatakan Miftahus Sa'adah, ulama ahli fikih, usul, hadis, bahasa, nahwu, dan disiplin ilmu lainnya sepakat bahwa Syafi'i memiliki sifat amanah, yaitu kredibilitas agama dan moral, zuhud, waro, takwa, dermawan, tingkah lakunya baik, derajatnya yang tinggi. Orang yang banyak menyebutkan perjalanan hidupnya saja masih kurang lengkap. Mazhab Syafi'i. Dasar mazhabnya Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dia juga tidak mengambil istisan atau menganggap baik suatu masalah sebagai dasar mazhabnya. Menolak maslahah mursalah, perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang melakukan istisan, maka ia telah menciptakan syariat. Penduduk Baghdad mengatakan, Imam Syafi'i adalah Nasirus Sunnah atau pembela sunnah. Muhammad bin Daud berkata, pada masa Imam Asy-Syafi'i tidak pernah terdengar sedikit pun dia berbicara tentang hawa, tidak juga dinisbatkan kepadanya dan tidak dikenal darinya. Bahkan dia benci kepada ahlil kalam, maksudnya adalah golongan ahwiyah atau pengikut hawa nafsu yang juga digelari sebagai ahlul ahwa, seperti al-Mujassimah, al-Mu'tazilah, Jabbariyah, dan yang sebagainya, dan ahlil bid'ah. Dia berbicara tentang ahlil bid'ah. Seorang tokoh Jahmiyah, Ibrahim bin Ulayyah, sesungguhnya Ibrahim bin Ulayyah adalah sesat. Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan, menurutku hukuman ahlil kalam dipukul dengan pelepah pohon kurma dan ditarik dengan unta lalu diarak keliling kampung seraya teriaki, inilah balasan orang yang meninggalkan kitab dan sunnah dan beralih kepada ilmu kalam atau ilmu falsafah dan logika yang digunakan oleh golongan ahwiyah. Dia mewariskan kepada generasi berikutnya sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu dia banyak diriwayatkan oleh para murid-muridnya dan tersimpan rapi dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan dia pelopor dalam menulis di bidang ilmu usul fikih dengan karyanya yang monumental yaitu Ar-Risalah, dan dalam bidang fikih dia menulis kitab yang dikenal oleh semua orang, awamnya dan alimnya. Juga dia menulis kitab Jima'ul Ilmi. Dia mempunyai banyak murid yang umumnya menjadi tokoh dan pembesar ulama dan imam umat Islam. Di antara yang paling menonjol yaitu Ahmad bin Hambal, ahli hadis dan sekaligus ahli fikih dan imam ahlus sunnah dengan kesepakatan kaum muslim. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Ishaq bin Rahawai, Harmalah bin Yahya, Sulaiman bin Dawud Al-Hashimi, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, dan lain-lain, masih banyak sekali. Kitab Al-Hujjah yang merupakan mazhab lama diriwayatkan oleh 4 imam Irak, Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, Za'farani, Al-Karabishi dari Imam Asy-Syafi'i. Dalam masalah Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia telah kafir.
Sementara kitab sebagai mazhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir. Di antara yaitu Al-Muzani, Al-Buwaiti, Ar-Rabi, Jisi bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang mazhabnya, jika sebuah hadis sahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok. Kebaikan ada pada 5 hal: kekayaan jiwa, menahan dari menyakiti orang lain, mencari rizki halal, takwa dan thiqah kepada Allah. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari ucapan manusia. Wajib bagimu untuk konsisten dengan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ikutilah ahli hadis oleh kalian, karena mereka orang yang paling banyak benarnya. Imam Syafi'i berkata, semua perkataanku yang menyelisihi hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih dan janganlah taklid kepadaku. Imam Syafi'i juga berkata, semua hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah pendapatku, meski kalian tidak mendengarnya dariku. Beliau juga mengatakan, jika kalian dapati kitabku sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka ucapkanlah sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah ucapanku. Akhir hayat Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu hari, Imam Syafi'i terkena wasir dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan, darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun. Ia menanggung sedikit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu, ia terus mengajar, meneliti dialog, serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari, muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, bagaimana kondisi Anda wahai guru? Imam Syafi'i pun menjawab, aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Pada Allah zikir terus terucap. Sungguh demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung. Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali atau penguasa dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku. Lalu sepupunya berkata, kami akan turun sebentar untuk sholat. Imam Syafi'i menjawab, pergilah, dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku. Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, apakah engkau sudah sholat? Lalu mereka menjawab, sudah. Lalu ia minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin. Mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Sang imam pun berkata, jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Setelah itu Imam Syafi'i wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiyah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir, hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga negara. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir, yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah imam meninggalkan hutang? Benar, jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu, wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i rahimahullah diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidah An-Nafisa. Dan Sayyidah Nafisa meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian sholat jenazah. Kemudian berkata, semoga Allah merahmati Asy-Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Jenazah Imam Syafi'i rahimahullah kemudian dibawa sampai ke tanah anak-anak
Ibnu Abdi Al-Hakam. Di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turba Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir terus-menerus menziarahi makam sang imam sampai 40 hari 40 malam. Setiap peziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyaknya peziarah. Demikianlah kisah perjalanan hidup singkat dari salah satu imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab.